Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli salatan kamilatan ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil qalb. Puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini, malam Sabtu di tanggal 18 Agustus 2023, kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih khusus saya Sang Panue dengan mengucapkan alhamdulillah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bertahsin, bertadabbur, dan juga bermuamalah, mengamalkan, mewujudkan firman Allah, wahyu Allah, ide Allah, gagasan Allah yang Allah maktubkan, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. La yamassuhu illal mutahharun, innahu Al-Quranul Karim fi kitabin maknun tanzilum mir rabbil alamin. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau, juga pengikut beliau, para syuhada, para aulia, para khalifah, para tabiin, para solihin, sidikin, ulama amilin, musonifina mukhlisin, dan juga termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau, diakui oleh beliau nanti di yaumil akhir nanti sebagai umat beliau, mendapat pengakuan dari beliau dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat di tatapan atau di beranda dan juga dimanapun berada, para netizen dimanapun berada, saya mengucapkan salam kepada semua sahabat netizen. Semoga juga sahabat netizen berada dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan segala keberkahan, Allah limpahkan segala keberkahan, kenikmatan kepada kita semua, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, keberkahan pahala, keberkahan kesehatan, dan juga bisa Allah segera ijabah doa-doa kita, dan juga Allah melindungi kita daripada bahaya, bencana, dan apapun juga. Baik sahabat netizen, seperti biasa pada beranda kali ini, pada tatapan kali ini kita melanjutkan ekspor kita tentang kita mengeksplor Al-Quranul Karim. Kita gali sedalam-dalamnya sehingga kita menemukan sesuatu yang berharga di dalam Al-Quran yang membuat kita semakin ceria dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Maka kita perlu menggali terus, mengeksplor terus, sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, apa saja yang menjadi guidance atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik guys, mungkin terlihat membosankan ya, Sang Panue lagi tiap hari tampil lagi di berada tatapan. Ya beginilah saya gitu ya. Dan saya mensyukuri dari apa yang Allah berikan kepada saya, dan saya hanya berusaha berjuang memberikan satu manfaat, mudah-mudahan menjadi satu manfaat buat diri saya dan juga buat orang-orang terdekat saya dan juga lingkungan saya, dan juga
sebangsa dan setanah air, bahkan juga bisa bermanfaat untuk dunia. Dimulai dari yang terkecil, dimulai tanpa menunda, dan juga dimulai dari diri sendiri. Baik guys, tapi satu hal yang tidak kita boleh bosen ya, boleh melihat wajah saya boleh bosen ya, wajah saya yang begitu tampan ini ya, tapi setampan-tampannya wajah atau seindah-indahnya panorama, kalau itu saja yang terus lihat mungkin menjadi jenuh ya, jemu kita juga. Tapi bismillah, saya juga di dalam tayangan ini menghadirkan satu pengetahuan ya tentang ilmu Allah, karena ilmu Allah ini adalah ilmu yang tentunya sangat diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya, sangat diharapkan untuk kita pahami, dan setelah kita paham dan pasti kita akan mampu mengamalkannya one by one ya. Baik guys, jelas saya yang membuat saya termotivasi adalah dan juga tidak tidak bosan-bosannya memposting ya, men-streaming acara tatapan ini, yaitu Tahsin Tadabbur bareng Panwe, yaitu guna agar kita dapat mengetahui sebaik-baiknya, sedalam-dalamnya, sehebat-hebatnya, dan kita pada akhirnya bisa mampu melakukan ajaran Allah, melakukan ide-idenya Allah, rancangan Allah, gagasan-gagasan Allah, ide-ide besar Allah untuk diwujudkan ke dalam kehidupan nyata ataupun di kehidupan dunia. Karena memang seyogianya Al-Quran itu diperuntukkan untuk kita yang masih hidup. Namun ketika kita sudah meninggal dunia, Al-Quran tidak lagi diperlukan untuk dipahami dan diamalkan. Nah, untuk itu juga dalam hal ini ya karena keterbatasan pengetahuan saya tentang bahasa Arab ya, kalaulah kalaulah kita mengerti bahasa Arab dan kita hafiz Quran, nah kita bisa setelah ba'da sholat fardu kita bisa memberikan satu kultum tentang tadabur atau penjelasan dari ayat-ayat yang kita bacakan kalau kita jadi imam ya guys ya. Namun pada intinya Al-Quran itu sebetulnya memiliki tiga pokok bahasa ya. Saya sampaikan bahwa bahasa pertama adalah bahasa prosedur, yang kedua bahasan tentang alam, yang ketiga bahasan tentang manusia sebagai pelaksana prosedur. Alam adalah tempat untuk melaksanakan segala prosedur atau segala ajaran. Itu saja, dan yang lain-lain pasti berkaitan. Dimanapun kita membuka Al-Quran, lembar demi lembarnya, kemudian ayat demi ayatnya, ketika kita baca pasti berkaitan dengan tiga hal itu. Sehingga di rentang waktu yang kita miliki, sisa waktu yang kita miliki, durasi yang kita miliki ini, sebelum wafat kita, sebelum ajal kita, sebelum berpulangnya kita ke pelukan Allah, ke hadirat ilahi Rabbi, yuk kita sama-sama memanfaatkan waktu yang berharga ini untuk memahami sebanyak-banyaknya apa yang Allah ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Baik guys, sahabat netizen, kita lanjut saja ya di ayat 54, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sorofna
fi hadzal Qur'an linnas min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Tuh, Allah sampaikan, Allah mewahyukan, Allah memfirmankan kepada kita, mengingatkan kepada kita, sebenarnya sudah banyak loh ya. Allah telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran. Apa yang Allah jelaskan? Yaitu tentang SOP, tentang alam, tentang manusia. Dengan baca perumpamaan dan bagaimana ketiga unsur ini harus seiring sejalan ya guys ya. Ketika manusia ingin beribadah kepada Allah, maka manusia haruslah mentaati prosedur Allah. Ya, karena apa? Karena alam atau lingkungan yang kita ada di dalamnya ini adalah milik Allah gitu. Ini namanya tauhid guys. Allah sebenarnya ingin menyampaikan hal ini kepada semua hamba-hambanya, agar hamba-hambanya ini patuh terhadap Allah ya. Agar hamba-hambanya ini mengakui akan kehebatan ajaran Allah. Kemudian ketika ajaran Allah ini diterapkan, dijadikan sebuah rujukan untuk undang-undang, insya Allah maka alam ini akan semakin maju dan berkembang ya, maju dan berkembang ya. Dimulai dari diri kita, dimulai dari keluarga, dimulai dari lingkungan, kemudian membesar menjadi masyarakat besar, menjadi sebuah bangsa dan negara, tentunya dimulai dari Indonesia. Hal-hal kecilnya. Nah ini Allah sudah ingatkan gitu, agar para stakeholder, para pemimpin bangsa ini ketika mengambil membuat sebuah undang-undang haruslah merujuk kepada Al-Quran. Itu yang Allah inginkan. Namun pada kenyataannya ketika para pemimpin bangsa ini membuat undang-undangnya yang tentunya hanya berdasarkan berdasarkan pemikiran mereka, nafsu mereka nggak mau patuh sama Quran, ya sudah gitu. Mereka ego, mereka maunya enaknya sendiri. Ya sudah, kalau ketika mereka ego, kemudian mereka wafat, Allah pun tidak akan memalingkan wajah kepada mereka. Karena apa? Karena mereka tidak mau memalingkan wajah mereka kepada Allah. Mereka tidak mau mengetahui ajaran-ajaran Allah. Mereka menutup pandangan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Mereka menutup pendengaran mereka. Bahkan mereka mendengarkan hal-hal yang lain daripada mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka bahkan menutup hati mereka. Mereka menutup hati mereka karena ego mereka sudah membuncah di dalam hati. Maka beristighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Dan itu juga ditunjukkan di dalam ayat ini. Saya 55 saya langkah, 56 saya langkah. Kemudian coba saya baca di ayat 57. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, kendati pun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk,
niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya sampai mereka wafat. Allah tidak berikan hidayah kepada mereka. Ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan, sahabat netizen. Jika Allah tidak berkenan. Dan di ayat 55-nya, dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman